Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama SMDR, kedua PSSI, ketiga NISP, keempat SIDO, kelima SMGR, keenam INTP, ketujuh SMBR, kedelapan BTPS, dan terakhir WIRG. Langsung saja ke saham pertama. Ada SMDR yang ditutup terkoreksi 1,01% ke harga 2.920. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMDR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMDR sudah 4 candle gagal terus lewat 3000 dan menurut saya agak rawan nih kalau dia sampai jebol 2800-nya ya. Tapi kalau dibilang support kuatnya itu ada di 2600. Jangan turun dari itu. Jadi ada peluang dia itu konsolidasi. Range-nya 2600 sampai 3000. Memang ada support minor di 2800. Naik turunnya itu kan 200 poin. Nah, dengan kondisi seperti ini, apalagi tanggal 10 nanti itu ex-date dividend, berarti tanggal 9 kan ada cum-date dividend senilai Rp50 yang ya nggak nyampe 1,5, nggak masalah ya. Cuman ini rawannya, takutnya ini pola dead cat bond ya, tapi lebih panjang seperti ini. Ini kuncinya nih, 2600 jangan jebol itu. Dan bagusnya lagi kalau SMDR minggu depan langsung break 3000 ini. Kalau dia break sih bagus, cuman takut dia jebol nih 2800 ya, siap-siap 2600 jebol itu udah gagal, lanjut ke bawah 2200 arahnya untuk SMDR. Jadi seperti itu untuk SMDR. Peluangnya kemana? Kemungkinan bisa ditarik dulu, tapi tarik tipis ya, karena dividennya juga nggak terlalu besar ya, cuman 1% lebih. Dan kalau ditarik ke uji 3000 habis itu dibantai turun dulu, koreksi ke 2800 itu kan cukup dalam 6%-an. Nah jadi seperti itu untuk SMDR. Menurut saya sih belum menarik ya, karena mau bagi dividen. Menariknya SMDR tuh kalau sudah di atas 3000 ada peluang lanjut uptrend. Nah jadi seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham kedua. Ada PSSI yang ditutup koreksi 0,78% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PSSI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSSI belum menarik juga ya. Ini kelihatan juga volumenya juga kecil. Menurut saya ini banyak fake bid juga, dan ya agak rawan menurut saya. Udah 2 kali dia coba uji EMA 20-nya ini gagal. Dan kalau minat ya nggak menarik sih menurut saya nih, karena naik turunnya itu sekitar 40 poin. Jadi ya mungkin ada pantulan di 600. Jadi arahnya potensi besar untuk PSSI itu bisa turun ke 600. Jadi lebih baik kalau saya sih PSSI wait and see aja lah. Nggak menarik ya, karena candlenya kurang bagus nih. Dia itu lebih menarik kalau nantinya sudah di atas 660 680 ini. Di atas EMA 60-nya ini baru bagus. Ini kan udah 2 kali dia gagal. Jadi kalaupun maksa masuk, harga sekarang tuh risknya juga sama besar ya. Kalau saya lihat sih risknya lebih besar nih. Nih stop lossnya cukup dalam di bawah 600. Target profit ya hampir sama lah. Cuman teknikalnya jelek ya menurut saya tuh untuk PSSI. Dan juga ya volumenya nggak ada main. Jadi lebih baik hindari dulu lah. Kecuali memang ada momentumnya Senin tiba-tiba volume besar ditarik naik ya bisa. Cuman kondisi seperti ini agak rawan kalau mau spek buy. Memang sudah di area-area dekat-dekat support, cuman ya kalau nekat ya di 600 saja. Sekalian siapa tahu dia turun dan mantul tuh lumayan tuh, bisa aja pantulannya 2-3%. Jadi seperti itu. Coba kalau dilihat weekly-nya ya. Nah, weekly-nya juga nggak bagus ya. Volume meningkat dan membentuk candle bearish engulfing. Jadi bisa turun ke EMA 20-nya ini. Garis biru ini ya 600 tuh bisa ada pantulan. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk PSSI. Seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga. Ada NISP yang ditutup menguat 3,59% ke harga 720. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP malah bagus nih ya. Sudah uptrend dan sudah break 700 setelah 2 kali gagal, dan dia mau bentuk higher low, higher high. Supportnya sekarang 700. Itu menarik ya. Kalau spek buy di harga sekarang masih bisa ya nggak? Volume juga meningkat nih. Target arah 740 diuji. Dari harga sekarang naiknya cuman sekitar 2% lebih aja ya. Ini yang akan diuji. Tapi trennya bagus, NISP akan up trend setelah turun dalam nih ya. Tren dari November 2021 sudah patah juga nih ya, 680 dan break. Ini menarik. Kalaupun mau spek buy masih bisa menurut saya ya. Cuman risk rewardnya 1:1 nih. 5%, target profitnya nih cuman 3,61% ya.
Tapi bagusnya kalau bisa break 740 750 ini uptrend. Dan NISP ini sudah strong uptrend, cuman ya tinggal di mana dia membuat swing low-nya ya. Cuman ya ini harusnya lanjut naik lagi. Targetnya 740 750 itu. Semoga seminggu ke depan ya. Ini volume juga meningkat signifikan ya. Jadi bagus, cuman ya memang karakternya seperti itu, sering membuat ekor panjang dari atas ke bawah. Jadi kalau mau beli NISP ini jangan dekat-dekat resisten atau dekat-dekat pucuk ya, takutnya dibawa turun. Mending belinya tuh buy on support, ditarik mantul naik kan lumayan. Jadi seperti itu untuk NISP. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, volume besar dan berhasil break 680 ya. Ya support kuatnya itu 680 lah. Itu pertahanan terakhirnya. Kalau jebol itu ya udah gagal. Tapi alangkah bagusnya mantulnya dari 700. Ini kan udah mantul 2 kali dia koreksi, habis itu rebound lagi. Ya sepertinya lanjut. Targetnya 750. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup malah terkoreksi 1,29% ke harga 760. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin masih net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya masih ada distribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical ya memang momentum kemarin laporan keuangan itu big fund exit ya, karena udah naik tinggi nih. Dari 2019 naik, belum ada membuat swing low-nya. Ini aja di Maret aja dia membuat swing low-nya ya, habis itu naik dari 440 sampai itu kan udah naik 100% lebih. Sekelas Sido naik 100% lebih tuh cukup luar biasa kan, 2 tahun. Ya kalaupun ada profit taking ya itu wajar. Jadi kemana arahnya kalau melihat kondisi seperti ini, 720 itu potensi bisa mantul ya. Kalau 27 jebol ya maksimal kalau saya lihat ya. Ini 650. Ini penurunan maksimal, habis itu bisa konsolidasi. Kalau ditarik dari atas ya kita hitung ya setengahnya. Ya wajar kalau setengahnya turun, itu wajar. Yang salah tuh ya kalau kita beli di pucuk. Cuman kalau untuk investasi jangka panjang 3 tahun 4 tahun ke depan ya tinggal average down ya. Karena Sido juga masih bertumbuh, cuman labanya aja kurang dikit ya. Nggak growth. Jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu ya. Yang perkiraan saya memang ada bangun di candle ketiga tuh, dan bangun cuman nggak kuat, habis itu koreksi lagi. Ya masih belum lah. Cuman nih lihat nih, tekanan seller sudah mulai berkurang. Kalaupun turun 720 lah. Tapi di 750 nih kemungkinan juga akan ada pantulan naik lagi di angka 7750. Naik turunnya itu sekitar 3% 4% aja bisa. Jadi seperti itu. Untuk Sido langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.800 menguat 0,74%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMGR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR sudah di atas 6.600. Harusnya nih dia mengakhiri masa konsolidasinya. Apakah aman? Aman ya. Ini tapi gambar ulang aja. Kebanyakan gambar, main di pendek ini aja dulu. Nah ini kan sudah lewat 6.600. Ini sih valid breakout, dan lihat volumenya juga meningkat 3 kali lipatnya saat dia konsol. Ini valid, paling kalaupun koreksi ya retest saja terus naik lagi. Kalau dari harga sekarang ke 6.600 ya sekitar 3%-an ya. Ya kalaupun nekat beli ya ini bisa ya. Atau tunggu aja Senin, siapa tahu dikasih koreksi dekat 6.600 tuh spek buy aja nekat. Targetnya kemana kalau dilihat EMA 20. EMA 20 sudah di bawah ya, dan di break dia saat breakout EMA 60 arahnya. Dan berhasil break. Jadi EMA 200 kalau dilihat ya ke situlah arahnya ya. Ke 3.200 3.400 itu. Tapi pakai 7.400 saja karena itu resisten kuat semenjak Februari 2022. Sekali break tapi membentuk candle bearish angle pink di tanggal 27 Juni false dan turun. Ya ini arahnya ke atas untuk SMGR sampai akhir tahun. Semoga aja break 7.400 lanjut uptrend, karena kelihatannya ini SMGR sudah membuat swing low-nya. Cuman pergerakannya lambat. Nih, ini swing low nih. Ini sebelumnya di sini ya. Dia naik koreksi swing low, ini bisa saja web 1, web 2, 3, web 3 8.000, 8.200 bisa sampai ya. Tinggal break ini aja. Ini bisa pola inverted head and shoulder ya, menarik nih. SMGR kuncinya SMGR itu ya, jangan turun aja dari 6.400. Itu aja untuk SMGR. Ini diri tes ya. Nah, jadi seperti ini untuk pergerakannya. SMGR menarik juga diperhatikan. Kalau dilihat juga ya sedikit ada akumulasi oleh broker-broker yang jarang juga dipakai retail. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup menguat 0,77% ke harga 9.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INTP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP juga bagus ya. Ini ada peluang untuk break
10.000. Kalau sekali lagi dia break 10.000, semoga valid dan lanjut ke atas. Ini ada indikasi minornya juga double bottom. Ini kecil kan, kelihatan tuh 9.400 sini. Kalau gagal lewat ini ya udah lemah lagi ke bawah lagi, konsol di bawah di 9.400 resisten dan 9.000 supportnya. Ini valid, sudah break, tinggal nunggu momentum aja. Dia break lagi 10.000, udah tuh lanjut sampai akhir tahun uptrend. Jadi bisa jadi Agustus juga INTP naik ya, target 10.800 sampai 11.200, terus koreksi baru naik lagi ya. Nah, bisa seperti itu. Tinggal nunggu break 10.000 dan jangan turun lagi dari 9.400 untuk INTP. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup menguat 0,41% ke harga 486. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal, SMGR juga bagus, sudah break kembali 480, jadi supportnya sekarang 480. Itu support minor yang bisa jadi tempat stop loss kalau gagal bertahan. Jadi cut loss-nya sekitar 3% daripada dibawa ke 460. Bisa di 476 itu out aja ya, sekitar 2%-an, 2,5% out dengan target kemana perubahan praksi harga 500 dulu ya. Itu aja diuji, 500 di break ya udah siap-siap, tapi konfirmasinya memang 520 di break ya udah ada potensi untuk lanjut uptrend dan mengakhiri masa downtrendnya atau masa konsolidasinya. Ini dia berhasil break dan retest ya, retest. Jadi menarik untuk SMBR, diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup menguat 0,34% ke harga 2.930. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS juga ya bagus ya. Akan uji 3.000. Kalau dia break 3.000 itu ada peluang untuk uptrend juga, mengakhiri downtrendnya. Ya, ditarik dari Februari 2022. Kalau dia turun, kalau dia break, udah siap-siap ya. Volume juga mulai meningkat. Sepertinya akan break out minggu depan. Ya, ini volume meningkat nih. Coba kalau dilihat candle weekly ya. Weekly-nya bagus kan? Nih, bagus kan weekly-nya, volumenya juga bagus. Ini dia berhasil break 2.800. Menarik untuk BTPS, ada peluang break 3.000 minggu depan. Tapi kembali lagi disclaimer on, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di internal juga meningkat. Jadi sepertinya akan breakout untuk BTPS. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIRG yang ditutup koreksi 2,56% ke harga 570. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG kondisi seperti ini masih belum mampu lewat 600. Tapi bagusnya selama di atas EMA20-nya ya aman. Pokoknya nggak perlu nunggu di bawah atau ke 550 atau ke 500. Pokoknya dia tutup di bawah EMA20-nya nih, exit aja. Kalau minat ya, karena support kuatnya perubahan praksi harga 500. Dan kondisi seperti ini ya dia bisa dibilang sudah membentuk swing low atau higher low ya di area ini. Ini kan naik terus nih. Atasnya juga naik higher high. Tinggal nunggu break 600. Semoga minggu depan ya dia bisa break 600, itu bagus. Dan kuncinya jangan turun dari ini 560. Pas kebetulan di situ ada EMA 20-nya. Jadi minggu depan kalau dia break 600 itu menarik untuk WIRG. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga kalau mau belajar scalping di tanggal 14 Agustus minggu depan saya akan adakan kelas scalping. Jadi Bapak Ibu diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga bisa digunakan untuk entry saham-saham swing trade. Jadi itu keuntungannya, dan yang paling penting ya Bapak Ibu nggak perlu lagi trial and error.
ya, karena biaya untuk trial dan error mencoba sendiri otodidak itu lebih besar dari biaya ikut kelas ya. Tapi kalau mau coba juga ya silahkan, nggak masalah ya. Mau coba otodidak ya bisa lewat YouTube, lewat trading setiap hari. Jadi seperti itu, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.